Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini, kami akan menunjukkan video pembelajaran pada materi optik, yaitu alat-alat optik. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami yang terdiri atas. Yang pertama itu ada Arika Zarah Madarosari dengan NIM 0611138212655. Selanjutnya ada Hafiza Aulia Husna dengan NIM 0611138212662. Baiklah, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami sampaikan. Pengertian alat-alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan pembiasaan dan pemantulan cahaya. Alat optik dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama alat optik alami, contohnya yaitu mata. Yang kedua alat optik buatan, contohnya kamera, lup, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada bagian-bagian mata. Bisa kita lihat, mata itu terdiri atas otot, kornea, iris, pupil, ius humor, lensa, vitreous humor, skaler, kloroid, retina, bintik kuning, bintik putih, dan saraf. Untuk penjelasannya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Fungsi dari bagian-bagian mata. Yang pertama itu ada lensa untuk membentuk bayangan pada retina, iris mengatur besar kecilnya pupil, pupil mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata, kornea melindungi mata dan membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Otot akomodasi berfungsi untuk menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata dapat menebal dan menipis. Selanjutnya, fungsi dari bagian-bagian mata itu ada retina, bayangan yang dibentuk oleh lensa mata, bintik kuning, bagian yang paling peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh pada kuning, benda akan terlihat sangat jelas. Bintik buta, bagian tidak peka terhadap cahaya. Bila tepat dibintik bayangan suatu benda jatuh buta, maka benda tidak terlihat oleh mata. Pembentukan bayangan pada mata. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan menipis disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada mata itu bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina olah direkam dan disampaikan ke otak melalui optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak memberikan kesan melihat benda kepada mata. Jadi, mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda terbentuk tepat di retina. Daya akomodasi mata. Kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih mimpi untuk memfokuskan bayangan tepat di retina. Perubahan ukuran fokus lensa. Perubahan ukuran fokus lensa ini dapat terjadi saat melihat objek yang dekat dan melihat objek yang jauh. Dan berikut adalah penjelasannya. Titik terdekat mata dan titik terjauh mata. Titik terdekat mata. Pada saat melihat benda yang berada di titik dekatnya mata dikatakan berakomodasi maksimum. Titik dekat mata disebut juga dengan jarak baca normal karena jarak yang lebih dekat dari jarak ini tidak nyaman digunakan untuk membaca dan mata akan terasa lelah. Jarak baca normal atau titik dekat mata adalah sekitar 25 cm. Yang kedua itu ada titik terjauh mata. Titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik jauh mata. Pada saat melihat benda yang berada di titik jauhnya, mata berada dalam kondisi tidak berakomodasi. Jarak titik jauh mata normal adalah di titik tidak hingga. Selanjutnya yaitu rabun jauh atau miopi. Rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jauh jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa negatif. Kemudian rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang dekat jatuh di belakang retina. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat menebal dengan baik. Rabun dekat dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dengan lensa positif. Nah, selanjutnya kita membahas kamera nih. Bisa kalian lihat pada slide, bagian-bagian dari kamera terdiri atas prisma, pencari gambar, film, shutter, kaca di bagian bawah, kaca di posisi atas,
berkas sinar, lensa cembung, dan diafragma. Selanjutnya, fungsi dari bagian-bagian kamera. Lensa pada kamera berfungsi untuk membentuk bayangan pada film. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Apertur berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Film berfungsi untuk menangkap dan merekam gambar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa. Rangefinder berfungsi mengatur jarak lensa agar bayangan selalu jatuh tepat pada film. Terakhir, diafragma berfungsi mengatur besar kecilnya apertur. Sekarang kita akan membahas kaca pembesar. Kaca pembesar atau loop terbagi menjadi bagian lensa cembung, kepala atau bingkai, skrup pengendali, dan tangkai loop. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang paling sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mendapatkan bayangan semacam ini, objek harus berada di depan lensa dan terletak di antara titik pusat O dan titik fokus F lensa. Selanjutnya, kita membahas mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis atau sangat kecil. Mikroskop menggunakan dua buah lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa dekat benda adalah lensa objektif, sedangkan lensa dekat mata adalah lensa okuler. Fokus lensa okuler lebih besar dari fokus lensa objektif. Bagian-bagian mikroskop. Meja preparat digunakan untuk meletakkan objek yang akan dilihat. Objek diletakkan dalam kaca preparat dan dijepit di meja preparat. Cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang diperlukan untuk menerangi objek yang akan dilihat. Baiklah, selanjutnya kami akan menunjukkan sebuah video mengenai alat-alat optik. Tolong disimak ya semuanya.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di lain video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.